Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Namanya Ghazwatul Yarmouk, menghadapi pasukan Romawi. Kalau memerangi nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, itu nama peperangannya Ghazwatul Yamamah. Ghazwatul Yamamah di masa khilafah Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Itu koreksi, ya, tashih. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini dalam riwayat yang kuat tidak pernah bertemu Nabi, walaupun hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaumnya itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Ya. Akan tetapi Musailamah Al-Kadzab ini pernah menulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Musailamah qad kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang isi suratnya ini ada di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Di situ ada suratnya Musailamah Al-Kadzab yang sengaja beliau kirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya sebagai berikut: Min Musailamah Rasulillah. Jadi beliau mengatakan dari Musailamah utusan Allah juga. Jadi dia lihat Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, namanya sudah besar, pengikutnya sudah banyak, ternyata tidak mau kalah juga. Dia juga buat pengakuan sebagai seorang nabi. Jadi dia kirim surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min Musailamah Rasulillah, kata dia begitu, dari Musailamah utusan Allah. Ila Muhammad Rasulillah, untungnya masih mengakui juga kepada Nabi Muhammad utusan Allah. Masih mending, masih mengakui, kan? Mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, karena dia percaya juga. Dia yakin juga bahwa Nabi Muhammad ini juga betul-betul utusan Allah, dan dia sadar juga bahwa dia itu bukan utusan Allah. Sadar dia, cuma karena pengen punya kedudukan, punya jabatan, dan dia juga ini profesinya dukun, dia punya ilmu sihir. Dikirim surat kepada Nabi Muhammad dari Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab nggak ada, ya. Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Salamun alaika, ya. Salam kepadamu. Amma ba'du fa inni qad asyraktu fil amri ma'ak. Dia mengatakan begini dalam suratnya, sesungguhnya saya ini juga berserikat di dalam perkara yang sama
bersamamu. Artinya sama-sama nabi juga gitu. Kamu nabi, saya juga nabi, kamu rasul, saya juga rasul gitu. Jadi katakan sesungguhnya fa inni, ya, maka sesungguhnya aku qad asyraktu, ikut serta fil amri, dalam perkara ini, yaitu perkara sebagai seorang rasul dan seorang nabi, ma'ak, bersama kamu. Wa inna lana nisfal ardi, sesungguhnya Tuhan telah mewahyukan kepada saya bahwa bumi ini dibagi dua. Sebagian milikmu, kekuasaannya, sebagian milik saya. Wali Quraisyin nisful ard, bagi orang Quraisy separuh bumi. Separuh bumi kekuasaan saya, bagi orang Quraisy yang dipimpin oleh engkau itu separuh milik kalian. Kemudian dia katakan, namun orang Quraisy ini kurang baik orangnya, banyak bertikai, saling bunuh dengan lainnya, maka lebih berhak kekuasaan itu milik saya. Kata dia begitu. Itu ringkasan surat dari Musailamah al-Kadzdzab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ternyata membalas suratnya. Jadi Rasulullah membalas surat dari Musailamah al-Kadzdzab. Ini termuat dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibni Ishaq, ya. Ibni Ishaq al-Madani. Beliau orang pertama yang dinyatakan sebagai ulama yang mengkompilasi Sirah Nabawiyah dalam bentuk kitab. Orang pertama yang mengarang kitab Sirah Nabawiyah namanya Ibnu Ishaq al-Madani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengirimkan surat balasan kepada Musailamah, sebagaimana dikutip buku Sirah Ibnu Ishaq, buku tertua tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut surat balasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemahkan dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Disinilah gelarnya yang nanti dikenal dengan Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu artinya sang pendusta. Musailamah Al-Kadzdzab. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi mengutip surat Toha ayat 47. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Singkat suratnya Nabi, tapi akhirnya surat ini dirobek oleh Musailamah. Marah dia. Dan peristiwa ini diperkirakan terjadi pada akhir tahun 10 Hijriah. Jadi menjelang apa? Menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat tahun 11 atau tahun 10. Ya. Tidak lama wafat beliau. Nabi hijrah ke kota Madinah usia 50 tahun. Begitu juga peristiwa Al-Isra wal Mi'raj juga di usia yang sama, 50 tahun. Karena setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi hijrah setelah itu di usia 50 tahun atau 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Nah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi, ini saya nukil dari pendapat salah satu ulama, terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama lewat mimpi.
Lewat mimpi, beliau mimpi masih di kota Makkah, mimpi melaksanakan peristiwa atau diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, dalam keadaan nyata, ruh dan jasad. Itulah yang terjadi pada tahun 10 setelah kerasulan beliau. Dan itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan yang dimaksud di dalam surat An-Najm yang membahas tentang peristiwa Mi'raj, ya, wan najmi idza hawa ila akhir ayat. Kemudian setelah hijrah ke kota Madinah, beliau selalu bermimpi mengingat kembali kenangan waktu Isra dan Mi'raj, sehingga sering mimpi Al-Isra dan Mi'rajnya beliau. Nah, ini dikumpulkan beberapa riwayat, karena kan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dengan ruh dan jasad beliau melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ada yang mengatakan hanya mimpi saja. Ya. Coba digabung riwayat ini, jadi 3 pendapat tadi. Jadi ada mimpi, tapi ada juga peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dalam keadaan terjaga. Itu terjadi di saat usia beliau 50 tahun, dan wafatkan yang pendapat para sejarawan itu 63 tahun. Nabi wafat di usia 63 tahun. Sama dengan wafatnya Sayyidina Ali, 63 tahun. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar juga di usia seperti itu. Ya. Sayyidina Umar berkata fi riwayah, yang berbeda Sayyidina Utsman hampir 80 tahun lebih. Nah, ini Musailam al-Kadzdzab. Ya, Musailam al-Kadzdzab, peristiwa ini terjadi surat menyurat korespondensi ini 10 Hijriah. Setelah itu Nabi wafat. Nah, peristiwa Al-Isra Mi'raj ini saya menyambungkan tadi, itu terjadi perjalanan biasanya di masa itu 1 bulan pergi, 1 bulan kembali. Dari orang Makkah kalau pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis di zaman itu, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu menempuh waktu 1 bulan. Kembalinya lagi 1 bulan, jadi 2 bulan. Gitu. Tapi ini Nabi hanya sesaat, sa'atan minal lail, ya. Makanya digunakan lafdun dengan nakiro. Kata zarfu zamannya laila, qalilan minal lail atau sa'atan minal lail, ya, sesaat dari malam. Di dalam Maulid Ad-Dibai, thumma aruddu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Kemudian Allah kembalikan beliau dari langit turun ke bumi, kasurnya itu belum dingin, masih hangat. Artinya cepat sekali perjalanan tersebut. Tapi pengalaman spiritual yang dialami oleh sangat banyak. Ya, beliau melihat ada orang dosa gibah, suka gunjing orang, gosipin orang. Itu Nabi saksikan sekelompok kaum yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum bi azfarin nuhasiyah. Ada sekelompok kaum menggaruk-garuk wajahnya dan dadanya sampai daging ini lepas, karena kukunya Allah buat jadi tajam dan menjadi tembaga, kuku tembaga. Dia ditajamkan itu, ya, Allah ciptakan. Mereka garuk muka dan dada, hancur, balik lagi semula. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini kenapa mereka ini? Katanya mereka hidup di dunia suka menggunjing, ya, menceritakan kejelekan orang. Itu. Makanya itu termasuk dosa yang sangat mudah dilakukan, tapi bahayanya sangat besar. Musailam al-Kadzdzab juga mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kitab suci Al-Quran. Beliau buat juga kitab sucinya sendiri.
Itu ingin menyaingi Nabi Muhammad. Dan dia sudah baca tuh Al-Quran, sebab mereka kan suku namanya Bani Hanifah. Bani Hanifah, suku di pinggiran Hijaz, Saudi. Tidak semuanya jahat ya suku itu, ada yang baiknya juga. Bani Hanifah itu nanti akan melahirkan, ada beberapa ulama dari situ juga. Tapi Musailam al-Kadzdzab asalnya dari situ. Dia baca di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia buat juga suratnya, surat Al-Fil, versinya dia. Di sini ada redaksinya, Al-Fil wa ma adraka mal fil. Lahu dzanbun wabil wa lahu khurtumun tawil. Jadi artinya jadi lucu. Kalau Al-Filnya Al-Quran kan dahsyat, indah, sastranya indah, muatannya indah, berbobot. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada kandungan historis, sejarah. Tidakkah kamu melihat bagaimana pasukan bergajah itu dimusnahkan oleh Allah? Kan bagus tuh. Versinya Musailam al-Kadzdzab lucu. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Gak enak kan? Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dzanbun wabil. Dia punya ekor yang sangat kuat. Walahu khurtumun tawil. Belalainya sangat panjang. Itu surat Al-Fil versinya Musailam al-Kadzdzab. Dan dia menciptakan surat baru. Kalau ini kan masih namanya sama, surat Al-Fil, cuma isinya saja, kontennya berbeda. Dia terinspirasi dari Al-Quran juga. Al-Quran itu kan ada nama-nama surat, banyak kan surat Sirat yang namanya diambil dari nama hewan ya. Surat An-Naml, surat Semut, ada surat An-Nahl, Lebah, Al-Baqarah, Al-Ankabut ya, laba-laba, Al-Fil, gajah. Dia buat versinya dia surat katak. Namanya surat Difda. Disebut juga gak enak. Nah, itu ada ulama mengumpulkan karangan-karangan surat dari kitab suci versinya Musailam al-Kadzdzab. Dari awal sampai akhir mereka katakan isinya lelucon. Itu nggak ada hikmah sama sekali di dalamnya. Tapi yang menarik apa? Pengikutnya banyak. Itu yang ajib. Bani Hanifah yang tadinya mereka Muslim mengikuti Nabi Muhammad SAW, ketika Musailam al-Kadzdzab mengaku sebagai Nabi, ternyata banyak dari mereka murtad. Akhirnya mereka ikut kepada Musailam al-Kadzdzab. Setelah itu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, posisi Nabi diganti oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah, yang memimpin tidak lama, hanya selama 2 tahun. Nah, di masa itulah pengikut daripada Musailam al-Kadzdzab makin banyak, kesesatannya makin parah, tersebar di berbagai wilayah. Maka Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk apa? Memerangi. Jadi hukum Islam dasarnya kalau ada orang ngaku nabi palsu, kemudian ada pengikut, maka diperangi hukum Islamnya. Itu. Tentu kalau dia bawa naungan negara, harus ada undang-undang khusus tentang itu. Tapi kalau kita bicara hukum Islam, diperangi nabi palsu. Sebagaimana istihadnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau langsung tidak main-main loh. Banyak sahabat-sahabat senior ikut peperangan tersebut, memerangi nabi palsu ini, Musailam al-Kadzdzab. Nah, kalau nabi palsunya gak ada pengikut, ya gak apa-apa. Dulu kan ada di satu tempat lah, itu kan ngaku nabi. Kita adakan seminar dengan MUI waktu itu 6 tahun lalu. Di wilayah kita sudah di Maluku Utara. Ternyata diselidiki
ngambil dalil di surat apa tuh, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Gitu. Sula diartikan nama tempat, Pulau Sula. Jadi sullatun minal awwalin, ada nabi dari Sula yang awal. Sullatun minal awwalin itu Nabi Muhammad. Wa sullah minal akhirin, dan dari sullah juga ada nabi akhir. Jadi istidlalnya ayat itu. Jadi sullatun minal awwalin, Nabi Adam katanya. Dari sullah nabi yang paling awal, Nabi Adam. Wa sullatun minal akhirin, dan dari sullah nabi yang paling akhir. Itu pernah di MUI itu. Makanya saya sebut karena kita buat seminar di Stein waktu itu. Sudah bahas panjang lebar tentang hukum bagaimana seorang mengaku menjadi nabi dan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu disepakati bahwa hal itu adalah menyimpang dan bisa sampai kufur. Kesimpulan terakhir saya tanya, pengikutnya ada berapa orang? Gak ada pengikut. Ya sudah, gak apa-apa. Umat gak ada, ngapain? Karena di dalam kitab-kitab para ulama yang menjadi masalah ketika ada pengikut. Kalau gak ada pengikut, ya sudah. Dia mengaku sendiri gak apa-apa, gak ada mudarat. Gitu. Karena orang gak percaya. Sama halnya ada kisah para ulama menyebutkan, ada satu ulama dia kunjungi rumah sakit jiwa. Masuk ke ruangan, ada dua sel saling berhadapan. Yang satu di sel ini, orang sudah gila ini, dia mengatakan, saya nabi akhir. Yang berhadapan dengan sel ini, orang gila juga, dia mengatakan, kamu pendusta. Ini ulama bilang, luar biasa, dia maksudnya gila, tapi dia sadar, dia tahu ini bukan nabi. Sampai dia bilang, ini pendusta. Akhirnya ditanya sama ulama tersebut, oh kamu gak percaya dia sebagai nabi? Iya, saya tidak percaya, dia pendusta. Kenapa kamu katakan dia pendusta? Karena saya tidak pernah mengutus dia menjadi nabi. Wah, ini ngakunya Tuhan. Dia bilang, karena saya tidak pernah mengutus dia menjadi nabi. Dipikirnya dia mengatakan pendusta, ini nabi palsu. Enggak, dia punya lebih parah lagi. Dia bilang, enggak, ini pendusta. Kenapa pendusta? Kamu katakan, karena saya belum pernah mengutus dia menjadi nabi. Berarti dia Tuhan. Yang satunya nabi palsu. Dan itu Nabi sudah mengatakan, setelah saya wafat atau akan muncul para nabi-nabi palsu. Itu Nabi sudah mengatakan, dan itu min alamati sa'ah, daripada tanda-tanda hari kiamat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak tinggal diam waktu mendapatkan kabar di mana di daerah, ya, di tempatnya Bani Hanifah, Musailamah al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi palsu. Beliau kirim pasukan. Di antara pasukan tersebut ada Wahsy, yang kemarin kami sebutkan. Wahsy ini yang diriwayatkan membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, ya. Beliau ingin menebus kesalahan itu dan punya tujuan untuk membunuh nabi palsu. Berangkat beliau. Jadi beliau selalu terngiang-ngiang bagaimana Nabi SAW memaafkan beliau, tapi Nabi mengatakan, selama saya hidup, saya minta tolong jangan pernah kau berdiri di hadapan saya. Karena setiap kali saya melihat wajahmu, hati saya tersakiti. Sebab saya ingat paman saya terbunuh di perang Uhud dan dimutilasi. Itu. Walaupun riwayat ini ada juga yang menentang, mengatakan bahwa riwayat Hindun yang memerintahkan membunuh dan memakan bagian hatinya Sayyidina Hamzah, ada juga yang menolak, tapi ada juga yang mengatakan riwayat ini benar. Dan yang membunuh ada yang mengatakan bukan Wahsy. Tapi dalam kitab-kitab sejarah banyak juga ulama yang menyebutkan Wahsy lah yang membunuh Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah dapat kemuliaan menjadi Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi Muhammad SAW, pemimpin para syuhada
Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hadis ini sahih menurut Imam Khatib Al-Baghdadi. Begitu juga Imam Hakim Al-Hakim dalam kitab Mustadrak menyatakan riwayat tersebut riwayat yang sahih. Dan Sayyidina Hamzah walaupun pangkatnya paman dengan Nabi SAW, tapi usia tidak beda jauh. Beliau hanya lebih tua kurang lebih 2 tahun. Ya, lebih tua dari Nabi 2 tahun. Ada juga yang mengatakan satu umur, lahir di tahun yang sama. Tapi saya mengikuti pendapat lebih tua 2 tahun. Akhirnya Wahsy ikut perang tersebut, namanya Ghazwatul Yamamah. Bukan Yamamah, Ghazwatul Yamamah, ya. Ghazwatul Yamamah. Berangkatlah beliau. Sampai akhirnya terjadi peperangan yang begitu dahsyat. Banyak daripada sahabat-sahabat Nabi terbunuh. Ya, di sini kami kutip di dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, Ghazwatul Yamamah ini terjadi di tempat yang sekarang namanya Riyadh, ibu kota Saudi sekarang. Itu dulu namanya Yamamah menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam kitab Atlas Al-Hadith An-Nabawi. Di tempat itulah terjadi peperangan. Wa syaraka fi qatli Musailam al-Kadzdzab yaumal Yamamah wa kana yaqul qataltu khairan nas fil jahiliyati wa syarran nas fil Islam. Wahsy berhasil membunuh Musailam al-Kadzdzab. Kemudian dia mengatakan, saya telah membunuh sebaik-baiknya manusia di masa jahiliyah, yaitu Sayyidina Hamzah. Dan saya telah membunuh seburuk-buruknya manusia di masa Islam, yaitu Musailam al-Kadzdzab. Dan terjadi peperangan tersebut pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Fi ahdi Abi Bakar Siddiq, di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wal Yamamah ihda ma'arakil hurubur riddah. Dan Yamamah ini menjadi salah satu peperangan yang dimana kaum muslimin memerangi orang-orang yang murtad. Berarti kalau mengikuti Nabi selain Nabi Muhammad dihukumi apa? Murtad. Dulu ada yang terkenal Ahmadiyah, ya. Habib Salim bin Jindan itu punya kitab khusus tuh membahas Ahmadiyah. Habib Salim bin Jindan, ya, dan di situ dikatakan nabi palsu tersebut. Saya pernah baca di perpustakaan beliau, namanya Al-Fakhriyah. Jadi Al-Fakhriyah itu nama perpustakaan beliau, Al-Fakhriyah. Kitab banyak. Kita ngasih cover, dibungkus tuh kitab. Itu sampai beberapa bulan baru selesai untuk mengcover kitab. Saking banyaknya kitab itu sampai tinggi sampai ke atap. Makanya beliau kalau mengambil kitab yang posisinya tinggi, kadang menyusun kitab, injak kitab tuh naik ambil kitab. Ada satu kiai lihat dalam hati ini, kok gak sopan nih, masa kitab-kitab ditumpuk, kemudian Habib Salim injak kitab, ambil kitab di atas. Kemudian dikasyaf oleh Habib Salim bin Jindan, beliau mengatakan, ya kitab dengan kitab ditumpuk halal. Saya juga isinya kitab. Beliau kan muhaddits, hafalan hadisnya dengan sanad. Habib Salim bin Jindan muhaddits. Ya, bahkan di sini ada sanad Habib Salim bin Jindan, hadis musalsal bil musafahah. Di Ternate sini ngambil ke Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Ya. Kemudian Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengambil hadis tersebut dari Habib Salim bin Jindan. Jadi saya pernah baca kitab di perpustakaan. Nama perpustakaannya Al-Fakhriyah. Dijadikan nama yayasan, sekarang dipimpin oleh Syekhi Al-Habib Jindan wa Habib Ahmad. Yayasan Al-Fakhriyah. Itu dari nama perpustakaan. Di situ saya baca beliau mengatakan bahwa Mirza Ghulam, ya, Mirza Ghulam Ahmad namanya, yang mengaku sebagai nabi itu, Allah hinakan, ia wafat
di dalam toilet, dalam kakus. Jadi wafatnya, matinya ini beliau dalam toilet, masuk dalam kakus. Dan beliau kasih komentar, setiap orang yang mengaku sebagai nabi, maka dia akan dikasih azab bukan hanya di akhirat. Di dunia sudah Allah hinakan, dan nanti di akhirat lebih dahsyat daripada itu. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Sama kayak mengaku Imam Mahdi juga. Ya? Itulah Imam Mahdi lama-lama akan ngaku jadi nabi. Dajjal begitu pengakuannya. Pengakuannya awal-awal sebagai apa? Sebagai nabi. Terus naik lagi sebagai Tuhan, puncak. Kalau Fir'aun langsung jadi Tuhan. Fir'aun gak mengaku jadi nabi karena tradisi Mesir waktu itu tidak mengenal. Di masa Fir'aun itu, Fir'aun ini dia bukan orang asli sana. Saya dapat riwayat Fir'aun yang asli dibunuh oleh dia. Dia orang luar, ditugaskan jaga makam, piramid kan tempat pemakaman para raja. Raja aslinya Fir'aun ini menikah dengan Asia bintu Muzaim. Ternyata satu ketika raja asli ini, Fir'aun yang asli, masuk ke piramid dari belakang dibunuh. Kemudian diambil itu mahkotanya, kemudian dia dibayar jadi raja. Nah, inilah Fir'aun yang nanti memusuhi Nabi Musa. Itu sejarah lainnya disebutkan demikian. Baik. Wa syaraka fil qatl Musa-Kadzdzab yaumal yamamah. Nah, terbunuh Musailamah al-Kadzdzab di perang tersebut dan dihukumi di sini murtad, orang yang mengaku sebagai nabi. Hukumnya murtad. Idda'ana an-nabiyya qad asyraku fil amri wa mimma, ya, dia mengaku sebagai nabi padahal dia bukan nabi. Apalagi sudah ada pernyataan yang sharih, yang jelas dari nabi, ana khatamun nabiyyin. Itu nabi ulang-ulang terus, la nabiyya ba'di, saya penutup para nabi, setelah saya gak ada lagi nabi. Tapi ajib, tiap kali ada orang mengaku jadi nabi, ada saja yang ikut. Itu yang saya gak masuk di saya punya pikiran. Di Indonesia kan berapa banyak tuh dulu. Dia nabi itu sebenarnya gampang kita deteksi dia nabi atau bukan. Dari fisik saja, kalau ganteng, nabi syaratnya sangat ganteng. Ini mohon maaf, dari syarat secara fisik tidak masuk. Iya, secara fisik tidak masuk dari nabi. Semua para nabi Allah ciptakan dengan desain terbaik. Ahsanan nas wajhan, ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Sebaik-baiknya manusia, fisiknya dan akhlaknya. Itu. Nah, jadi jangan percaya yang mengaku-ngaku Imam Mahdi juga, jangan percaya. Dalam riwayat Imam Mahdi tidak pernah mengaku dirinya Imam Mahdi. Bahkan ketika diakui oleh 313 aulia di depan Ka'bah, kamu Imam Mahdi? Bukan, saya bukan Imam Mahdi. Saking takutnya dilantik jadi Imam Mahdi, beliau lari kabur balik ke Madinah. Nah, ini sekarang saya Imam Mahdi. Sudah mimpi kemarin, mimpi ketemu nama Muhammad. Kalau nama kan bisa dicocok logi. Muhammad bin Abdullah. Banyak orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, tapi bukan berarti nama tersebut indikator dia Imam Mahdi yang asli. Karena ciri-ciri Imam Mahdi yang asli, beliau adalah orang yang menolak dirinya menjadi Imam Mahdi, tapi dibaiat oleh 313 ulama atau aulia. Itu Imam Mahdi yang asli. Dan Imam Mahdi bukan orang sembarangan, ikhwan muslimin. Ya, di dalam riwayat Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, yang lahir tahun 732 wafat 808 Hijriah, An-Nabi Muhammad khatamul anbiya wal Mahdi khatamul awliya. Nabi Muhammad penutup para nabi,
Imam Mahdi penutup para wali. Jadi para wali setelah masa Imam Mahdi sudah tidak ada lagi. Penutupnya Imam Mahdi. Wa fir riwayah sayakhruju rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Ya, yamla'ul arda adlan wa qista kama muliat zulman wa thawra wa yamlikul arda sab'a sinin wa fi riwayah 10 sinin. Dalam hadis Nabi katakan akan keluar seorang laki-laki dari ahlul baitku. Nah, indikator pertama Imam Mahdi dari zuriyah Rasul, min ahli baiti. Namanya sama dengan namaku. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Jadi bukan hanya nama Muhammad. Namanya Nabi kan banyak. Ahmad juga nama Nabi. Yasin juga nama Nabi. Toha juga nama Nabi. Bahkan Imam Suyuti ngarang kitab khusus tentang nama-nama Nabi Muhammad. An-Nahjah Al-Mardiyah fil Asma'in Nabawiyah, nama kitabnya. Itu membahas nama-namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kemungkinan namanya juga nama tidak persis nama Muhammad saja, tapi banyak nama juga yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan apa? Akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya. Jadi yang pertama fi'il mudhari, yamla'ul arda, ya, fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Dia akan mustakbal. Beliau Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, kama muliat fi'il madi, sebagaimana sebelumnya, masa lampau ya. Sebelumnya bumi ini penuh dengan kezoliman dan kejahatan. Kalau kita sudah lihat kezoliman itu secara terang-terangan, saat ini kita saksikan yang di Palestina. Kezoliman yang dipertontonkan, tapi lihat banyak negara yang diam. Itu indikator, bukan cocok logi ya, berdasarkan hadis ini. Karena menyebutkan sebelum keluarnya Imam Mahdi harus ada kezoliman di bumi ini. Kemudian muncullah beliau, yamlikul arda, kata Nabi SAW. Hadis Nabi. Nanti beliau akan menguasai bumi. Tidak disebut yamliku Syam, tidak disebut yamliku Jaziratul Arab. Bukan menguasai negeri Syam saja, bukan menguasai Jazirah Arab saja, tapi yang Nabi sebut yamlikul arda. Beliau akan menguasai bumi. Nah, berarti sistem apa? Bukan sistem negara. Saat ini masih sulit kalau kita kaitkan dengan hadis tersebut akan kemunculan Imam Mahdi. Walaupun di luar sana masih banyak bilang Imam Mahdi sudah keluar. Ada yang bilang sudah telepon sama Imam Mahdi. Ya, sudah. Imam Mahdi main WA berarti sama apa namanya? Instagram dan lain sebagainya. Ada Imam Mahdi minas solihin wa aulia. Bukan orang sembarangan. Gitu. Jadi menguasai bumi artinya apa? Negara Islam ini sudah harus bersatu. Sekarang masih terpecah-pecah. Kata Al-Habib Abu Bakar yang pakar di bidang fiqh tahawulat, fikih transformasi, mengatakan jangan dulu terlalu jauh berharap Imam Mahdi akan muncul atau merdekanya Palestina. Masih jauh. Walaupun kita terus membantu dengan doa kita, ada yang dengan tenaganya. Kata beliau apa? Mata uang saja masih beda. Hal yang paling sepele itu mata uang. Jadi kalau mata uang saja masih beda, itu belum bisa terwujud kemunculan Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab mata uang saja itu kita masih berbeda satu dengan lainnya. Bahkan keluar negeri saja ke negara Islam ada syarat-syarat, ada visa, ada paspor. Masih terkotak-kotak. Kalau Eropa sudah cerdas, namanya Eropa, di mana negara bebas. Yang penting sama-sama
Eropa. Mata uangnya juga dinisbatkan 1 euro. Ini permainan mereka. Tapi umat Islam mata uangnya beda, negaranya beda, pemikiran kenegaraannya juga beda. Nah, Imam Mahdi muncul, gak ada yang namanya kotak-kotak semacam ini. Mata uangnya 1, penyebutannya 1, wahai Muslim, bukan wahai orang Palestina, wahai orang Yaman, wahai orang Saudi. Kalau masih kalimat itu yang keluar, jangan dulu berharap Imam Mahdi itu muncul. Itu. Karena dalam hadis dipanggilnya wahai Muslim, berarti sudah menjadi satu kesatuan. Itulah Nabi katakan yamlikul arba, dia akan menguasai bumi selama 7 tahun. Fir riwayah 10 tahun. Ada magalahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan la yakhlu zaman min afatil ali ba'alwi hatta yakhrujal mahdi wa arju ay yakuna minhum. Ini pendapat Imam Haddad. Imam Haddad mengatakan sepanjang zaman ulama-ulama dari keluarga Ali Ba'alwi tidak pernah kosong sampai munculnya Imam Mahdi, dan saya punya harapan Imam Mahdi dari golongan mereka. Itu fatwa dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Ulama lain mengatakan minal Hasan, beliau turunan dari jalur Sayyidina Hasan. Ada juga yang mengatakan innahu minal Husain, ya dari jalur turunan Sayyidina Husain. Artinya kita belum bisa pastikan. Yang pasti Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimata. Imam Mahdi dari anak turunanku, dari anaknya Sayyidah Fatimah, anak turunan Sayyidah Fatimah. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tafbidul Fuad, Imam Haddad mengatakan kana jama'a bainal kutubiyah wal imamiyah. Imam Mahdi menghimpun makom kutub. Kutub itu apa? Pemimpin para wali. Dan magom imamiyah, seorang imam besar, bisa selevel, bahkan bisa lebih dari imam 4 mazhab. Jadi orang alim. Ya. Nah, inilah ciri-ciri Imam Mahdi. Nah, terakhir perang Ghazatul Yamamah ini telah mengorbankan 50 orang penghafal Al-Quran. Nah, jadi ada sisi berkahnya juga. Kenapa saya katakan sisi berkah Ghazwatul Yamamah? Sebab dari wafatnya 50 orang penghafal Al-Quran, dari situlah sahabat mulai berpikir, ini Al-Quran harus dikumpulkan. Karena kalau yang hanya modalnya hafalan, dalam peperangan terbunuh, hafalan itu ikut hilang dengan orang yang wafat. Nah, ini kalau terjadi, sedangkan dalam situasi peperangan demi peperangan pada masa itu, khawatirnya para penghafal Quran akan wafat semuanya. Kalau semua penghafal Quran wafat sedangkan belum dibukukan, maka kemungkinan besar Al-Quran ini bisa hilang. Dari situlah mereka katakan, bagaimana kalau kita mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Ini sebabnya dari perang ini, Ghazwatul Yamamah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Thabit, wa Sayyidina Umar bin Khattab, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Sayyidina Uthman bin Affan, untuk mengusulkan bagaimana kalau kita jadikan Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka ditulis waktu itu, jadilah mushaf yang nanti diperbanyak sampai ke masa kita saat itu. Itu barokah Ghazwatul Yamamah, sebab peperangan ini. Dan kaum muslimin waktu itu yang wafat syahid 58 orang. Pasukan waktu itu kaum muslimin 13.000 orang, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab 40.000 orang. Nabi palsu pengikutnya 40.000 orang. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi bahwa menjelang kiamat akan muncul 30 orang yang mengaku sebagai nabi. 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Saya punya kitab. Ini kitab ini khusus membahas orang-orang yang pernah mengaku jadi nabi. Nama kitabnya Al-Mutanabbi'un fil Islam, karangan Dr. Ghalib bin Ali. Itu judul kitab yang membahas orang-orang yang pernah mengaku jadi nabi, ya.
Nah, ini saya membahas kembali Ghazwatul Yamamah. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan.